Abang kakak dengarkan baik-baik. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Ya. Dunia ini apa? Hanya indah sebelum dimiliki. Setelah dimiliki ternyata biasa-biasa saja dunia. Sebelum punya rumah itu, dia pikir, wah kalau aku punya rumah ini bahagia aku. Ternyata setelah punya rumah, tidak disapu rumahnya. Biarkan berantakan rumahnya. Justru rumah yang besar tadi bukan membahagiakan, malah menyusahkan. Saya mau tanya nih ibu-ibu ini paling banyak keinginannya. Bu, rumah kecil sederhana dengan rumah besar dan mewah, kira-kira mana yang lebih menyusahkan? Banyak para wanita sibuk membersihkan rumah, tidak ada waktu membersihkan hatinya. Tuh. Bahkan tidak ada waktu membersihkan dirinya. Suami pulang dari tempat kerja, bingung mana yang istri, mana yang pembantu. Sama baunya. Maka tidak usah minta-minta sama suami, bang, bikinkan aku rumah besar. Buat apa rumah besar? Saya kasih tahu, tidak boleh kalau untuk menyambut tamu, bikin majelis, silahkan. Tidak dilarang rumah besar, tapi ingat, dunia ini semakin mewah, semakin menyusahkan. Rasulullah SAW Allah hantar ke dunia mengajarkan bagaimana cara hidup sederhana. Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Sederhanakan kehidupanmu, sederhana masalahmu. Nah ini kita bahas nih. Sekarang kita kasih ringan-ringan saja. Awal daripada masalah-masalah manusia di dunia adalah ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Ya. Itu awal masalah. Padahal Nabi sudah mengatakan harga dunia dalam pandangan Allah tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Di Jayapura Sentani ini berapa harga sayap nyamuk satu kontainer? Ada harga sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang kafir tak jadi minum Rasulullah itu. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Ini kan dekat dengan laut, ya, dekat dengan danau juga. Kata Nabi, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudra yang luas. Allahu Akbar. Kapan manusia sadar? Kapan manusia paham harga dunia? Kapan? Ketika sakaratul maut, nafas sudah ditenggorokan, baru dia sadar ternyata tidak ada harga dunia. Orang naik kapal, dia naik kapal. Di atas kapal dilihat ada pelampung, warnanya orange, itu nggak bagus kelihatan, bikin rusak pemandangan. Apa ini katanya? Orange ini, kata yang punya abang yang nahkoda kapal. Ini namanya pelampung, Pak. Nggak bikin sepit-sepit kapal aja. Nggak ada gunanya ini. Tahu-tahu Pak, badai pun datang, angin kencang datang. Tiba-tiba hadirin mulia, ini Bapak yang katakan pelampung tak berguna, terjatuh ke laut. Kapal goyang, dia jatuh ke laut. Pas di dalam laut pun dia tak pandai berenang. Hampir tenggelam. Terus teman-teman teriak, kamu mau pelampung ini apa mau emas 10 kilo? Pilih apa? Habis itu minta emas lagi. Pelampung itu masih bisa benar. Enggak, pasti dia sadar yang berharga waktu itu pelampung yang selama ini dia remehkan. Kapan orang sadar pentingnya iman, pentingnya amal soleh, pentingnya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, semua kapan? Ketika sakaratul maut. Baru dia tahu tak ada gunanya rumah mewah itu, Bunda. Maaf Bun, kalau Bunda, ibu-ibu punya rumah mewah, terus kalau takdir mengatakan ibu mati duluan, siapa kira-kira yang akan masuk ke rumah itu? Berarti membayangkan saja. Insya Allah kalau bapak-bapak di sini setia ya.
Setiap tikungan ada. Ini catat nanti ya, dihafal ya. Ada 5 keperluan hidup manusia dan ada 5 maksud hidup manusia. Ini yang nggak hafal nanti nggak boleh pulang. Ya. Apa keperluan hidup manusia? Yang pertama, kita perlu makan dan minum, betul? Kalau kita tidak ada makanan dan minuman, tentu kita susah hidup kita. Tapi makan minum yang diajarkan Nabi SAW itu sangat sederhana. Nabi itu mengajarkan 1 hari makan, 1 hari tidak. Itu Nabi ajarkan. 1 hari puasa, 1 hari makan. Itu Nabi. Kita mungkin susah. Ada beberapa orang yang bisa puasa daunnya. Tapi yang jelas kalau Nabi makan, Nabi tidak pernah ribet dalam makanannya. Kalau makanannya itu ikan laut, tak campur dengan darat, darat tak campur dengan laut. Makanan di rumah Nabi itu sangat sederhana. Hari ini ibu-ibu masak ya 4 jam di dapur, betul. Untuk makan 10 menit saja. Habis umurnya di dapur. Nah, mulai hari ini makan minum sederhana. Kalau bisa di rumah itu dicontohkan Nabi makan minum itu dengan suami suap-suapan. Kapan terakhir disuapin suami? Kalau sakit. Allahu Akbar. Antum tahu Pangeran Saudi Muhammad bin Salman tahun kemarin Pak, dia membeli lukisan Leonardo da Vinci dengan harga 7 triliun. Berapa Pak? 7 triliun. Lukisan sebesar 40 kali 60 cm. Itu lukisan Yesus lagi Pak. Entah buat apa dia beli itu. Rusak otaknya sudah. Ya betul, harus Yesus beli. Buat apa? Sekarang cerdas itu seperti negara-negara barat. Dirubah sama Muhammad bin Salman. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah, amin. Dan dirusak itu tanah suci. Ngeri. Nah, tapi itu tanda-tanda akhir zaman. Dunia sudah tua. Tak lama lagi fitnah terjadi di mana-mana. Maka kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah. Sekarang juga. Siap semua insyaallah. Jadi itu hadirin sekalian, saya cuma manas-manasin saja. Ya, nanti bapak-bapak yang akan beraction, ya. Silakan. Kalau Ustaz perlu 500 juta, kalau satu orang 10 juta berarti 50 orang baik saja. Ada nggak duit 10 juta di rekening? Ada. Nah, bagi ke pesantren, bukan buat saya. Bapak tidak membantu orang, membantu. Sebetulnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Saya kemarin di Kayong ya, kita nginap di villa Pak Bagus, di villa. Depan kamar saya itu ada kolam ikan. Terus ada kantong, saya belum bayar itu Pak. Sudah dibayar. Ada makanan ikan 2.000 satu plastik. Kemudian saya beli itu, saya bilang Pak, saya lagi nggak pegang duit, tapi saya beli nih ya. Saya beli 10 plastik makanan ikan. Lalu saya kasih ikan makan. Pertanyaannya, yang kenyang perut saya apa perut ikan? Kita kasih ikan makan, yang kenyang siapa? Ikan. Tapi yang senang kenapa saya? Saya lihat ikan makan tuh bahagia sekali. Masya Allah, senang banget. Tidak habis-habis lagi sampai habis itu semua. Ternyata kebahagiaan itu membahagiakan. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Ada lagu itu Pak di YouTube, kita coba berbagi. Di mana dunia? Dunia di tangan, di hati jangan. Cari harta sebanyak-banyaknya, hai orang kaya, pengusaha. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Kebahagiaan bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Paham? Cari pangkat setinggi-tingginya Pak. Mudah-mudahan Pak Wagub jadi gubernur.
jabatan untuk membantu agama Allah. Jangan sampai 5 tahun menjabat tak satu pun kita bantu agama Allah dengan keputusan kita. Rugi nanti Pak. Karena kalau sudah tidak berkuasa nggak punya apa-apa. Ini tanda tangan nggak ada gunanya kalau kita nggak berkuasa. Antum mau tanda tangan, buatlah. Buat apa tanda tangan itu? Tapi kalau pejabat, penguasa, bikin tanda tangan, tutup itu karaoke. Detik itu juga tutup. Tidak perlu antum demo. Ya Pak. Tidak boleh takut kepada oligarki. Tidak boleh takut kepada orang-orang kaya. Politik itu karena Allah, bukan karena balas jasa atau balas dendam. Saya ingatkan kepada semua teman-teman saya pejabat. Jangan kau balas jasa. Kau jadi pejabat, Allah yang jadikan. Hari ini Pak, kan aku udah bantu kau jadi menang kampanye. Kau kasih aku proyek. Kalau kita kasih orang kepada yang tidak berhak, kita pengkhianat bangsanya. Paham ya? Jadi cari pangkat setinggi-tingginya, cari popularitas setinggi-tingginya. Gunakan sosial media kalian untuk mengajak orang kepada Allah. Jangan bikin konten-konten maksiat. Saya ingatkan. Ya, ini anak-anak muda nih. Ini bagus nih, bikin YouTube. Direkam, upload di YouTube. Entah berapa banyak orang dapat hidayah. Saya berkali-kali ketemu orang memeluk saya, alhamdulillah Bang Leri, kenapa? Aku nih dapat hidayah gara-gara Bang Leri. Nah, di mana? Ketemu di mana? Di YouTube, Bang. Di YouTube, Bang. Insyaallah ya. Nah, jadi sekaranglah saatnya kita beraksi. Ya, mungkin bagi siapa saja hari ini yang mau berdonasi 10 juta rupiah untuk pesantren Ustaz. Nah, bayangkan Pak, saya nama Ustaz ini belum hafal-hafal Pak. Karena baru kenal Pak. Ustaz Mas'udi Samsudin, Pak Kiai. Kita mau saya Ustaz ya. Ya otaknya agak leleh dikit. Ya, silakan antum angkat tangan, tidak mesti sekarang duitnya, transfer kapan saja, anytime. Ataupun di atas 10 juta juga apa-apa. Aku bantulah 100 juta, 10 juta. Atau aku sendiri aja lah itu pesantren. Boleh juga ya. Silakan, ada? Ayo, nanti dapat kenang-kenangan, dikasih sertifikat penghargaan yang insya Allah akan saya tanda tangani. Boleh Ustaz Taufan jelaskan Ustaz?